Pernah nggak sih teman-teman mendengar tentang zakat, tapi mungkin teman-teman masih bingung gimana sih cara kerjanya? Mungkin kalian berpikir, kemana sih dana zakat itu disalurkan? Jangan salah, lembaga zakat itu bukan cuma tempat untuk ngumpulin zakat, tapi juga punya peranan besar loh dalam ekonomi umat. Dengan sistem yang profesional, lembaga zakat bisa membantu masyarakat kurang mampu, mendukung pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. So, kalau kalian masih nganggap zakat itu cuma ibadah pribadi doang, kalian wajib sih tonton video ini sampai habis. Kita akan kupas tuntas mengenai lembaga zakat, mulai dari konsep, implementasi, dan dampaknya bagi masyarakat. Udah siap belajar bareng? Yuk kita mulai! Di sini sebelum kita mempelajari mengenai lembaga zakat, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim, di mana sebagian dari harta yang kita miliki diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yang disebut mustahik. Nah, zakat ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga memiliki banyak manfaat. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir serta menumbuhkan kepedulian sosial. Selain itu, zakat juga dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan juga si miskin. Nah, agar zakat dapat dikelola dengan baik, di Indonesia ini terdapat dua jenis lembaga zakat, yaitu yang pertama adalah Badan Amil Zakat atau BAZ yang didirikan oleh pemerintah, lalu yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang didirikan oleh masyarakat. Nah, untuk dasar hukum mengenai zakat sendiri, di sini saya akan membaginya menjadi dua, yakni dasar hukum menurut agama dan juga dasar hukum dari negara. Nah, dasar hukum dari agama sendiri, perintah zakat ini disebutkan dalam Al-Quran bahkan sebanyak 32 kali dan sering disandingkan dengan perintah sholat. Nah, beberapa di antaranya adalah seperti surat At-Taubah ayat 103, kemudian Al-Baqarah ayat 43, dan juga Al-Bayyinah ayat 5. Nah, untuk dasar hukum negaranya, di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mengatur berbagai aspek pengelolaan zakat di seluruh negeri, termasuk pembentukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berfungsi sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur lebih lanjut tentang mekanisme pengelolaan zakat, termasuk syarat pembentukan lembaga amil zakat dan cara pelaporannya. Baik, materi selanjutnya ialah lembaga zakat. Lembaga zakat juga memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat dan bagaimana cara yang benar dalam menghitung zakat. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat akan semakin sadar akan kewajiban membayar zakat dan berpartisipasi aktif dalam program-program yang diselenggarakan oleh lembaga zakat. Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga zakat yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya, lembaga zakat terbesar di Indonesia adalah Basnas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, yang memiliki tugas utama yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari masyarakat. Selain Basnas, terdapat pula lembaga zakat lain seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan Lazisnu yang turut berperan dalam menyalurkan zakat dan donasi dari masyarakat. Selanjutnya, yaitu struktur lembaga zakat. Badan Amil Zakat Nasional adalah salah satunya badan resmi di Indonesia yang diamanahkan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIKS) secara nasional, didirikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Peran Basnas diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan pengelolaan zakat. Sebagai lembaga pemerintah non-struktural, Basnas bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin peran dan fungsi lembaga zakat. Nah, lembaga zakat memiliki peran sentral dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan inklusif. Tidak hanya menjadi sarana ibadah, zakat juga berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan ekonomi masyarakat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Pada poin pertama, yaitu zakat sebagai pilar ekonomi Islam. Nah, zakat adalah rukun Islam yang fundamental, berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mencegah penumpukan harta. Dengan membayar zakat, umat muslim memenuhi kewajiban spiritual dan berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan, seperti dalam zakat fitrah yang memastikan setiap orang memiliki makanan saat Hari Raya Idul Fitri.
poin kedua, fungsi sosial zakat yaitu untuk mendorong keadilan dan mengurangi kemiskinan. Lembaga zakat menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan dana kepada mustahik serta memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan. Mereka juga memberikan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin, membuka peluang kesejahteraan dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi melalui lembaga amil zakat atau LAS. Nah, di LAS sendiri mengadakan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan pembiayaan usaha kecil untuk membantu penerima zakat mandiri. Beberapa lembaga juga menawarkan pinjaman tanpa bunga dan pelatihan kewirausahaan. Yang poin keempat yaitu pengelolaan zakat yang transparan dan modern. Pengelolaan zakat perlu dilakukan secara profesional dan transparan untuk memastikan penggunaan dana yang tepat. Laporan keuangan yang dapat diakses publik meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Teknologi modern mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat secara efisien. Nah, selanjutnya masuk ke poin kelima, yaitu memberi dampak terhadap perekonomian makro dan mikro. Nah, zakat berdampak signifikan pada ekonomi di tingkat makro dan mikro. Di tingkat makro, zakat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui permintaan barang dan jasa. Di tingkat mikro, zakat memberdayakan individu untuk memulai usaha kecil, berkontribusi pada perekonomian lokal. Dan pada poin yang keenam, potensi zakat untuk membangun berkelanjutan. Nah, zakat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan dana untuk program SDGs seperti pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Lembaga zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong ekonomi inklusif. Dalam jangka panjang, zakat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selanjutnya akan dibahas mengenai contoh lembaga zakat di Indonesia nih. Perlu teman-teman ketahui, di Indonesia ada dua jenis lembaga zakat yang utama, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau disebut Baznas dan Lembaga Amil Zakat atau yang disebut dengan LAS. Jadi, Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas merupakan institusi resmi yang didirikan oleh pemerintah guna mengatur dan mengelola zakat di tingkat nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Baznas memiliki fungsi utama, yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Baznas itu lembaga yang mengelola zakat dan berada sepenuhnya di bawah naungan pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan jaringan yang tersebar hingga ke tingkat daerah, Baznas menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi berbasis zakat produktif. Nah, selain itu ada juga LAS nih. Lembaga Amil Zakat atau LAS adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat dan telah mendapatkan izin dari pemerintah. LAS dikelola oleh masyarakat termasuk pihak swasta serta organisasi sosial dan keagamaan dengan legalitas yang diperoleh melalui putusan Mahkamah Konstitusi. LAS melengkapi peran Baznas dengan berbagai program inovatif yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Nah, lembaga ini memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, kalau LAS di sini kan yang melakukan tugas tersebut nih. Nah, kalau Baznas tadi melakukan pelaporan tugas yang dilakukan oleh LAS. Nah, LAS sendiri juga ada beberapa contohnya nih, di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Rumah Zakat Indonesia, yang kedua ada Daarut Tauhid, yang ketiga ada Baitul Mal Hidayatullah, yang keempat ada Dompet Duafa Republika, yang kelima ada Nurul Hayat, yang keenam Inisiatif Zakat Indonesia, yang ketujuh Yatim Mandiri Surabaya, dan yang ke-8 ada Baitul Mal Muamalah. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai sumber dana lembaga zakat. Menurut Baznas terbagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yakni zakat wajib bagi setiap jiwa muslim laki-laki maupun perempuan yang pengumpulannya dilakukan pada setiap bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang mana dikenakan pada semua jenis harta, yang baik dari segi bentuk maupun segi perolehannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyaluran dana lembaga zakat. Penyaluran dana lembaga zakat berdasarkan pada Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketentuan terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, merupakan seseorang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Yang kedua, miskin, yakni orang yang memiliki kekurangan atau ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, yakni sekelompok orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yakni seseorang yang baru saja masuk Islam namun membutuhkan bantuan dalam penguatan tauhid dan keislamannya. Yang kelima, ghorimin, yakni orang yang berhutang untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, rikob, yakni hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang ketujuh, fisabilillah, yakni sekelompok atau seorang yang sedang berjuang di jalan Allah sebagai bentuk jihad dan sebagainya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, ibnu sabil, yakni sekelompok atau orang yang sedang dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala namun kesusahan karena kehabisan biaya. Yang pertama itu ada peningkatan kesejahteraan mustahik, yaitu dana zakat yang disalurkan kepada mustahik atau penerima zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Artinya zakat secara langsung meringankan beban hidup mereka yang membutuhkan, memberikan harapan, dan membuka peluang untuk hidup yang lebih baik. Yang kedua itu ada pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pengelolaan dana yang terstruktur, lembaga zakat menginisiasi program pemberdayaan ekonomi. Bentuknya bisa berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pendampingan bisnis. Tujuannya adalah mengubah mustahik menjadi muzaki di masa depan, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri. Jadi, zakat bukan hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga investasi jangka panjang. Yang ketiga itu ada pengurangan tingkat kemiskinan. Zakat merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Dengan distribusi dana yang tepat sasaran kepada 8 golongan penerima zakat atau ansof, lembaga zakat membantu masyarakat miskin keluar dari lingkungan kemiskinan. Ini adalah bukti nyata bahwa zakat berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Yang keempat, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Lembaga zakat juga mengalokasikan dana untuk program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mustahik. Investasi dalam pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, zakat tidak hanya membantu mengetahui kebutuhan materi, tapi juga meningkatkan kualitas SDM, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar bagi masyarakat dan negara. Selanjutnya saya akan memaparkan manfaat lembaga zakat yang sangat penting bagi masyarakat dan negara kita. Yang pertama itu adalah pengelolaan dana zakat yang profesional. Lembaga zakat mengelola dana secara profesional sesuai prinsip syariah dan akuntabilitas modern. Contohnya, mereka transparan dalam mengumpulkan dana, pendistribusian dana, serta memanfaatkan teknologi seperti aplikasi online untuk mempermudah pembayaran zakat. Dengan pengelolaan yang profesional, zakat dapat lebih aman dan tepat sasaran. Yang kedua ada mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajiban. Lembaga zakat mempermudah para muzaki atau orang yang wajib zakat dalam menunaikan kewajibannya. Ada berbagai saluran pembayaran seperti transfer bank, aplikasi digital, bahkan layanan jemput donasi bagi yang sibuk. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda zakat karena semuanya sudah serba mudah. Yang ketiga itu ada menciptakan program pemberdayaan berbasis zakat. Lembaga zakat juga menciptakan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan kerja, membantu modal usaha mikro, dan beasiswa pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Ini membuktikan bahwa zakat bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga memperdaya dan masa depan. Yang keempat, mengurangi beban pemerintah. Dengan membantu mengatasi kemiskinan dan pengangguran, lembaga zakat ikut mengurangi beban anggaran negara untuk bantuan sosial. Dana pemerintah pun bisa dialihkan ke sektor lain seperti infrastruktur dan pendidikan. Yang kelima ada menggerakkan ekonomi umat. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mendukung usaha kecil menengah atau UKM. Dengan begitu, ekonomi umat Islam bisa tumbuh lebih kuat dan merata. Jadi, melalui lembaga zakat, manfaat yang kita berikan tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga berdampak besar bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat. Lembaga zakat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang ada. Berbagai faktor baik internal maupun eksternal mempengaruhi kinerja dan efektivitas lembaga zakat dalam menjalankan amanah pengelolaan dana umat. Tantangan utama yang dihadapi lembaga zakat di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.
mayoritas masyarakat Muslim masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima yang mereka kenal, atau melalui masjid dan pesantren di lingkungan mereka. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang pentingnya zakat yang dikelola secara profesional, kebiasaan turun-temurun dalam penyaluran zakat, serta masih ada keraguan terhadap profesionalitas dan transparansi lembaga zakat. Kondisi ini menyebabkan potensi zakat yang besar tidak dapat dioptimalkan untuk program-program pemberdayaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah terkait dengan regulasi dan tata kelola lembaga zakat. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Koordinasi antara Basnas sebagai koordinator dengan LAS atau lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat belum berjalan dengan optimal. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih program dan wilayah kerja antar lembaga zakat yang mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Standarisasi sistem administrasi dan pelaporan juga masih menjadi kendala, di mana beberapa lembaga zakat itu belum memiliki sistem yang terintegrasi dan terstandar. Kemudian dalam aspek sumber daya manusia, lembaga zakat menghadapi tantangan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga profesional yang kompeten. Hal ini berdampak pada kualitas layanan dan pengelolaan program zakat yang dilakukan. Selain itu, peningkatan kompetensi amil zakat melalui pelatihan dan pengembangan juga masih terbatas. Padahal hal ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas lembaga. Kemudian di era teknologi saat ini juga menjadi isu krusial bagi lembaga zakat, di mana masyarakat menuntut kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, termasuk dalam membayar zakat. Tidak semua lembaga zakat memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ini. Pengembangan platform digital dan sistem pembayaran online membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sementara banyak lembaga zakat yang masih memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan untuk pengembangan teknologi. Selain tantangan tadi, terkait dengan pengembangan teknologi juga membuka peluang bagi lembaga zakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat, di mana implementasi teknologi ini seperti blockchain, big data, dan artificial intelligence dapat membantu dalam pengelolaan database, muzaki, dan mustahik, serta optimalisasi penyaluran program dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Platform crowdfunding dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan awareness dan engagement masyarakat terhadap program-program lembaga zakat. Kemudian peluang lainnya adalah sinergi dan kolaborasi antara lembaga zakat itu juga dapat ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antara Basnas dan LAS sehingga menghasilkan program-program yang lebih terintegrasi dan berdampak luas. Kemudian mereka juga dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dan kemudian untuk memperkuat kapasitas dan jangkauan program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Nah, itulah dia tadi penjelasan kami mengenai lembaga zakat. Kami harap di sini kita jadi lebih tahu bahwa lembaga zakat itu punya peran yang sangat penting dalam perekonomian. Bukan hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga membantu memperdaya masyarakat lebih mandiri. Bayangkan kalau semakin banyak orang sadar dan menyalurkan zakat melalui lembaga yang terpercaya. Kita bisa mulai dari sekarang dengan cara cari tahu, pilih lembaga yang kredibel, dan ikut berkontribusi dalam membangun ekonomi umat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya makin banyak yang mengerti betapa pentingnya lembaga zakat. Oke, demikianlah video dari kami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Baik, itulah tadi video singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi